Pasangan ini juga sudah mengikuti perintah tinggal di dalam kasih Kristus dengan penuh sukacita. Mereka juga telah menghayati kasih sebagai sahabat dengan segala jatuh dan bangunnya, suka dan duka hidup. Kebertahanan mereka telah menghasilkan buah, dan buah itu tinggal tetap sehingga 50 tahun perkawinan menjadi sebuah kesaksian di tengah pengalaman hidup berumah tangga yang senantiasa berdinamika, bahkan segelintir yang tidak bertahan dan akhirnya bubar dalam berbagai cara. Ada yang bubar sementara dengan pisah ranjang, pisah rumah, pisah tempat tinggal, pisah diam-diam, atau terang-terangan melalui hukum positif, perkara-perkara sipil atau perkara ilahi dalam gereja. Dan yang jenis ini tidak hanya terjadi di luar penjara, bahkan dalam penjara pun bisa juga bubar perkawinan sah dan melakukan perkawinan sipil dengan ya, pasti kita tahu bahwa hal terakhir ini dalam berbagai kesempatan Bapak Uskup kita selalu mengatakan realita saat ini banyak maaf pengajuan perkara pembubaran perkawinan menumpuk di meja Bapak Uskup sebelum karena kasus, selain karena kasus-kasus unik, tetapi juga karena dipicu oleh hal-hal kecil yang tidak secara cerdas diselesaikan dari awal. Lembaga gereja memang menyiapkan jalan itu, tetapi bukan berarti semua hal perkara rumah tangga harus diselesaikan dengan jalan pembubaran perkawinan. Jalan perkara dan pembubaran adalah jalan negatif, via negatif, dan jalan terakhir ketika semua usaha tidak mampu lagi mempertemukannya. Karena itu jangan menjadikan jalan negatif ini sebagai jalan pertama. Jalan pertama yang harus ditempuh adalah jalan positif, melihat peluang-peluang yang baik untuk kembali merekatkan persekutuan hidup berkeluarga yang diikat dalam Kristus sebagai mempelai pria dan kita gereja sebagai mempelai wanita. Kondisi ini harus menjadi pemicu yang bisa melahirkan peradaban baru dalam membangun hidup berkeluarga, sehingga ke depan tidak lagi menumpuk maaf perkara tentang kasus pembubaran sudah selesai disidangkan dan mendapat surat anulasi, tetapi karena berkurangnya para pasangan yang meminta pembubaran perkawinan. Selain itu, peradaban baru dibutuhkan agar makin banyak pasangan nikah bila diperkenankan Tuhan memperoleh umur panjang, makin banyak yang sampai emas perkawinan. Ini menjadi doa dan harapan kita semua, dan kita pun turut bertanggung jawab atas doa dan harapan ini dengan terus-menerus berdoa. Dan bagi para pasangan nikah atau yang akan menikah ke depan, ONK yang siap untuk hidup berumah tangga amat perlu memahami dirinya dan membuka horizon berpikirnya tentang beberapa hal berikut ini yang saya amat yakin sudah dipraktikkan oleh pasangan emas perkawinan ini, meski tidak dibukukan atau tidak diviralkan oleh media massa, atau mungkin hari ini mau diviralkan, bisa saja. Dari mana keyakinan yang kita peroleh? Tentu dari perjalanan panjang membina hidup berkeluarga sampai saat ini, dan hari ini mereka berdiri sebagai pewarta tentang terang benderang tentang tindakan kasih Allah yang mereka hidupi selama 50 tahun perkawinan. Pertama, perintah saling mengasihi dan tindakan mencintai seperti Kristus bagi pasangan emas ini. Meskipun ini rumusnya dalam bahasa asing, tetapi pasti mereka mentaatikannya. Perintah kasih itu bukan to have, tapi to be. Mengasihi yang menyatukan suami istri tidak sekedar memiliki, namun mengasihi harus dihayati sebagai sesuatu yang menjadi berarti selalu dalam proses tumbuh kembang, jatuh dan bangun, sehingga mengasihi sungguh teruji hingga mencapai kesempurnaan kasih itu sendiri. Mereka bertahan pasti bukan bernamanya dan karena selalu menjadi. Kedua, hidup perkawinan yang mereka jalan selama 50 tahun adalah perkawinan dengan pola
Kita bisa bayangkan bahwa watak yang sama berbeda tadi. Satunya keras, satunya cerai. Bagaimana keras dan cerai itu sebetulnya? Persentase mengasihi kelihatannya sangat kecil, tetapi mengasihi yang menjadi roh penggerak akan mendongkrak motivasi hidup berkeluarga, sehingga keseimbangan dalam hidup berkeluarga akan dirasakan bersama. Sementara memaafkan memiliki 70% karena memaafkan adalah kriteria wajar bagi setiap pasangan untuk menentukan kelahiran perkawinannya. Dalam surat apostoliknya yang berjudul The Joy of Love yang keluar pada tahun 2016, Paus Fransiskus menyampaikan 10 pesan spektakuler untuk hidup berkeluarga. Salah satunya, Paus mengatakan ada 3 kata penting, yaitu terima kasih, tolong, dan memaafkan. Meminta tolong merupakan bentuk merendahkan diri dari yang bersangkutan. Meminta maaf seperti yang diajarkan Yesus, yaitu memberi maaf sebanyak mungkin. Bapak Lanus sudah memberi maaf kepada Mama Tina sebanyak mungkin, kan? Sebanyak mungkin. Sudah banyak sekali. Banyak, tidak bisa hitung. Mama Tina juga begitu. Tapi saya ketiga, hidup perkawinan mereka berhasil mencapai emas karena masing-masing pribadi memberikan sayap satu terhadap yang lain, bukan boleh. Dan sayap itulah yang membuat mereka berdua bisa terbang untuk mencapai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan dalam satu perjalanan panjang sampai 50 tahun. Dan tujuan perkawinan mereka bisa sukses membina rumah tangga bersama dengan anak cucu mereka sampai saat ini. Keempat, kebahagiaan perkawinan adalah perjalanan, bukan tujuan. Karena kalau tujuan, orang sudah sampai segala sesuatu. Untuk apa? Kalau tujuan itu belum dicapai, ya harus cari apa lagi? Tapi karena perjalanan, maka mereka menjalani terus sampai akhir. Kelima, mengasihi berarti selalu bersedia memberi dan memberi tanpa perhitungan. Saya amat yakin apabila pasangan emas perkawinan ini memberi dengan mengkalkulasi untung rugi, maka mereka tidak akan mencapai emas. Sebaliknya adalah perak berharap yang dipupuk oleh suatu saat akan tumbuh dan berbuah kecewa, kecurigaan, dan egoisme. Tapi karena mereka memberi tanpa perhitungan, maka buahnya bisa kita saksikan saat ini. Karena mengasihi bagi pasangan emas perkawinan ini bukan karena, tetapi walaupun. Bukan karena ganteng, karena cantik, karena dompet tebal, karena hidung mancung, karena putih, karena rambut air. Tapi walaupun cerewet, walaupun sudah keras, walaupun sudah tua, walaupun hitam, walaupun keriting, walaupun peser, walaupun apa-apa, tapi walaupun itu dia membuat mereka dalam hidup kita. Dan ketujuh, perkawinan adalah komitmen kesetiaan seumur hidup. Perkawinan adalah bentuk nyata dari kasih. Perkawinan itu pun nyata dari komitmen kedua belah pihak. Suami istri mewariskan suatu budaya baru dalam hidup berkeluarga seperti tujuan yang diimpikan bersama. Karena itu dasar kasih ialah kesetiaan. Kesetiaan suami istri yang mewarnai hidup berkeluarga, dan komitmen ini sangat dihidupi oleh pasangan masing-masing. Kesetiaan luar biasa. Karena tidak ada nilai ini hidup dalam diri pasangan itu, saya yakin mereka sudah kubat lama. Tapi kalau mereka setia, maka boleh merayakan emas perkawinan saat ini. Kesetiaan yang dibangun oleh pasangan emas ini menjadi hidup dan berbuah karena berkelanjutan dalam hidup anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Pada ini misalnya
tetap setia dalam panggilannya, dan hari ini juga kita satukan perayaan emas perkawinan ini bersama dengan 25 tahun hidup Mutiara Patrini. Mutiara Bernama masih lumayan jauh ya, Patrini. Ini pada 17 tahun kok, masih lagi 8 tahun. Tetapi 25 tahun hidup Mutiara sudah. Artinya satu tahapan itu sudah. Itulah dampak dan buah dari komitmen kesetiaan yang dihadapi Papa Mama dalam hidup perkawinan. Demikian juga dampak dan buah dari komitmen kesetiaan perkawinan ini bagi yang hidup berkeluarga, baik dalam keluarga ini sendiri maupun bagi keluarga-keluarga lainnya, keluarga-keluarga yang saat ini hadir dan menyaksikan, termasuk ada yang baru nikah, tetapi harus menunggu 5 tahun, 50 tahun, bagi senyum-senyum, tidak sebut nama. Dampak dan buah komitmen kesetiaan perkawinan pasangan emas ini bisa meluas sampai kepada semua bidang daya pelayanan dan tugas-tugas pengabdian dalam panggilan hidup masing-masing orang. Politisi, ada Pak Heri, Pak Si, tugas-tugas pelayanan kita di kampung ini juga sebagai petani-peternak setia dengan Kristus. Kemarin mana saya, cerita dia punya kebun pepaya ditanam ada 200 pohon. Lalu saya tanya, itu 200 pohon itu tanam main-main atau tanam sungguh-sungguh? Tanam main-main. Saya diam-diam saja tidak salah. Tetapi kalau saya setia dengan pekerjaan itu, marugeda itu bisa berubah wajah. Kenapa marugeda bisa berubah wajah? Karena ini datang dari seorang anak muda. Jadi harus dalam setiap pekerjaan. Itu sebabnya momen ini menjadi rahmat ketika semua mau bercermin dan belajar darinya. Semoga buah rahmat ini tertanam dalam hati kita. Sampai di sini korbannya.